Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Halimah dengan NIM 0305223073. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang limit sepihak, khususnya berdasarkan definisi 4.3.1 yang kita pelajari dalam mata kuliah analisis real lanjut. Limit sepihak adalah salah satu konsep penting yang sering muncul dalam analisis fungsi, khususnya ketika kita ingin mengetahui bagaimana fungsi berperilaku di sekitar suatu titik. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan limit sepihak? Limit sepihak itu adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat X mendekati suatu titik, namun hanya dari satu arah saja. Ada dua jenis limit sepihak, limit kiri dan limit kanan. Limit kiri saat X kecil dari C, limit kanan saat X besar dari C. Selanjutnya pada poin 4.3.1, misalkan A elemen real dan F memetakan A ke real, terdapat dua pernyataan. Yang pertama pernyataan limit kanan dan yang kedua pernyataan limit kiri. Nah, kita bahas dulu pernyataan dari limit kanannya. Limit dari sisi kanan atau biasa disebut limit kanan ditulis dengan notasi limit X menuju C positif fx sama dengan L. Bisa kita lihat limit X menuju C itu ada tanda positif di atasnya kan. Itu berarti menandakan yaitu limit kanan. Artinya kita melihat nilai fungsi fx saat X mendekati C dari arah kanan, yaitu dari bilangan yang lebih besar dari C. Secara formal kita katakan bahwa limit kanan fx sama dengan L jika setiap kita memilih angka positif sekecil apapun atau disebut epsilon, selalu ada jarak tertentu atau kita sebut delta, di mana semua X yang lebih besar dari C tapi masih dekat dengan C akan menghasilkan nilai fx yang sangat dekat dengan L. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kalau digambarkan, kita bisa bayangkan grafik fungsi yang mendekati dari sebelah kanan titik C. Nilai X-nya lebih besar dari C, tetapi mendekati ke C, dan fungsinya makin lama makin mendekati nilai tertentu. Itulah nilai limit kanannya. Nah, untuk limit kirinya bisa kita notasikan dengan limit X menuju C ke arah yang negatif fx sama dengan L. Nah, kalau tadi limit kanan C-nya di atasnya itu positif, kalau limit kiri di atas C-nya itu negatif. Artinya kita melihat nilai fx saat X mendekati C dari arah kiri, yaitu dari bilangan yang lebih kecil dari C. Definisinya ini juga mirip. Untuk setiap epsilon kita bisa temukan delta, di mana semua X yang lebih kecil dari C tapi cukup dekat dengannya, nilai fx akan berada di sekitar L. Kalau ilustrasinya kita bisa lihat dari grafik yang sudah ditampilkan. Kita lihat dari grafik arah kiri, X-nya lebih kecil dari C tapi makin mendekat ke C. Kalau fungsinya mendekati nilai L dari arah kiri, maka itulah limit kirinya. Nah, selanjutnya di sini ada hal penting yang perlu kita ingat. Kalau limit kiri dan limit kanan keduanya ada dan nilainya sama, maka kita bisa bilang bahwa limit fungsi di C ada. Tapi kalau dari kiri dan kanan tidak sama, maka fungsi di titik tersebut tidak ada. Ini alasannya kenapa limit sepihak penting untuk kita analisis terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagai contoh limit sepihak, kita bisa lihat fungsi signum atau fungsi tanda. Fungsinya seperti ini. Untuk X kurang dari 0 nilainya -1. Untuk X
lebih dari 0 nilainya 1, dan biasanya di X sama dengan 0 nilainya 0. Kalau kita ambil limit kiri saat X mendekati 0 hasilnya min 1. Kalau dari kanan hasilnya 1. Karena tidak sama, bisa kita simpulkan bahwa limit fungsi ini di X sama dengan 0 tidak ada. Itulah penjelasan saya mengenai limit sepihak berdasarkan definisi 4.3.1 dalam buku Bartel, Analisis Real. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.